Bisa, tes. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Sumsel Virtual Fest. Kali ini kita akan membawakan tema tentang mencari entrepreneur teruji, peran UKM di masa pandemi COVID-19. Jadi pada kesempatan ini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan, Ibu Ernila Rizar. Apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Yeni, terima kasih atas undangannya, juga Pak Ruda, terima kasih. Assalamualaikum dan seluruh pendengar atau apa namanya nih, netizen, Audiens, apa Pak? Pemirsa Sumsel Virtual Fest, insya Allah ya, di YouTube maupun di Facebook. Terima kasih Bu Ernila udah menyempatkan hadir. Bu Ernila sepertinya hari ini mau ke dokter ya, jadi tetap menyempatkan waktu. Terima kasih sekali Bu. Oke, yang kedua narasumber kita adalah Bapak Ruda Ermansa. Bapak Ruda Ermansa adalah Direktur ICSB Direktur Area ICSB Kota Palembang ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan ICSB ini singkatan dari apa. Intinya Pak Ruda sangat concern pada UKM dan IKM di Palembang ini ya. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Bu Yeni, terima kasih Bu Erdila, terima kasih Ibu. Tetap sehat Bu ya, tetap semangat Bu. Dukungan Ibu memang benar-benar alhamdulillah Bu, kami sangat rasakan sekali. Terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, kali ini kita akan membicarakan optimisme di UKM di Palembang atau di Sumatera Selatan. Jadi kalau selama ini UKM kita dengar mendapatkan bantuan berupa bantuan tunai dari pemerintah ya. Kali ini kita akan membahas UKM-UKM yang survive, yang bisa berperan tidak hanya kepada karyawannya, tetapi juga lingkungannya. Mereka bisa tetap menggaji karyawan, tidak ada PHK, bahkan produknya mungkin lebih bervariasi, karena pada saat pandemi ini justru muncul produk-produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya masker, bisa juga face shield, APD, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita hari ini insya Allah 30 menit strike ya acaranya. Jadi yang pertama kami persilakan Ibu Kepala Perindustrian Sumatera Selatan, Ibu Ernila Rizal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semangat pagi. Ya, insya Allah Bu. Yang saya hormati narasumber yang satu Pak Ruda yang mewakili dari ICSB, kemudian tentu saja Mbak Yeni yang tetap segar, kemudian kepada pemirsa yang mendengar, terima kasih. Jadi tadi dimintakan kepada saya untuk berkomentar gitu ya, memberikan informasi tentang bagaimana IKM survive di masa pandemi gitu ya intinya. Jadi kami dari Dinas Perindustrian tentunya selalu mendampingi IKM ini. Pada masa awal-awal memang saya kira juga ya Pak Ruda, IKM ini sangat terpukul ya, sangat terasa dampak daripada pandemi. Namun dengan berjalan ke sini, dengan segala terobosan, dengan segala pendampingan dari pemerintah, lambat laun IKM ini kembali bergeliat, kembali berinteraksi, kembali beraktivitas. Namun tentu saja secara umum omset penjualannya menurun, tetapi tetap bertahan survive. Jadi kami dari Dinas Perindustrian, seperti kata Pak Ruda, banyak yang kami programkan. Dari mulai program reguler, yaitu bimbingan teknis, kemudian bimbingan teknis, kemudian
bantuan peralatan maupun pemberdayaan rumah kemasan Sumsel untuk melayani perizinan, HKI dan lain sebagainya, kami merasa perlu terobosan baru gitu ya. Latar belakang ini perlu memberi semangat gitu, sesuatu yang lain kepada IKM. Untuk itu kami bersama dengan Tribun, Sumsel dan Sripo meng-create atau melaunching IKM Sumsel Award. IKM Sumsel Award ini latar belakangnya itulah tadi untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat kepada IKM yang belum pernah kami laksanakan. Memang beberapa seperti kemarin Dekranasda pernah melaksanakan penghargaan juga, tetapi belum belum menyeluruh. Jadi kami membagi dari 5 jenis IKM: pangan, sandang, kemudian logam, kerajinan, dan kimia, sesuai dengan kategorinya supaya untuk memberikan semangat, untuk memberikan apresiasi kepada IKM melaksanakan IKM Sumsel Award ini. Demikian untuk sementara, Ibu Yeni, mungkin kita bahas lagi apa-apa yang informasi yang diperlukan. Iya, baik Ibu. Jadi antara lain IKM Award ini mungkin untuk melihat ya, dari sekian banyak UKM itu seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana mereka menunjukkan keunggulan masing-masing ya Bu ya di masa pandemi ini. Selain untuk memotivasi mungkin ya, untuk memotivasi UKM untuk lebih produktif lagi mungkin ya Bu ya. Lebih produktif, lebih kompetitif, lebih berdaya saing. Itulah. Iya. Itu kakang daripada kami melaksanakan IKM Sumsel Award ini, Bu Yeni. Iya, baik. Baiklah, untuk yang berikutnya mungkin Pak Ruda dulu mungkin ya. Pak Ruda bisa cerita supaya dengan tema kita mungkin ada, karena Pak Ruda sehari-hari concern pada UKM dan IKM, Pak Ruda mungkin pastinya bisa cerita ya Pak ya, UKM-UKM yang bisa survive dan berperan banyak untuk masyarakat di masa pandemi ini. Silakan Pak Ruda. Baik ya, buka aja karena lagi nggak ada orang kebetulan di dekat saya. Izin Ibu, kebetulan saya lagi di luar ini Bu, jadi mungkin kemarin kita sudah pernah ngundang Ibu untuk pembukaan POP ya Bu ya, pos oleh-oleh Palembang Bu, ini salah satu. Oh iya, terima kasih. Iya, kemarin kami kirim juga titip buat Ibu beberapa contoh produk-produk kami yang buat di sini ya. Jadi di sini kami membantu para UMKM untuk memasarkan produknya, baik secara online ataupun secara offline. Offline-nya kita taruh di kantor pos, online-nya kami memasarkan melalui e-commerce. Jadi kami punya tim e-commerce di sini yang memasarkan. Alhamdulillah 2 minggu ini peningkatan sudah cukup lumayan, penjualannya sudah cukup ada gitu Bu ya. Baik Bu Yeni, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat juga buat kita semua ya. Tetap semangat Ibu, tetap semangat teman-teman semua pelaku UMKM. Jadi benar itu Bu Yeni, kami memang sudah hampir lebih dari 3 tahun membantu teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mandiri. Dan kami bersyukur sekali dengan Dinas Perindustrian tentunya yang telah banyak membantu kami bersinergi. Teman-teman tuh banyak dibantu dalam hal HKI-nya, kemudian dalam izin-izin dan lain-lainnya. Itu tidak bisa kami bayangkan lagi bagaimana peran dari perindustrian dari membantu kami sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi ini. Terima kasih sekali Bu Ernila. Semoga ini bisa terus berlangsung sampai nanti. Menyangkut untuk teman-teman pelaku yang survive, ini sebenarnya yang kami bina itu alhamdulillah banyak yang walaupun boleh dikatakan tidak dapat untuk beli mobil ya, tapi minimal mereka bisa bertahan hidup di pandemi ini dengan kreativitas dan inovasinya. Mereka menciptakan beberapa produk-produk unggulan, beberapa produk-produk kekinian. Jadi anak-anak muda ini mungkin kalau dilihat di belakang ya beberapa produk-produk dari teman-teman yang dijual di sini juga gitu kan. Dan kemasannya udah cukup bagus. Ini tidak lepas dan tidak peran dari perindustrian yang membuat rumah kemasan itu Ibu. Jadi teman-teman termotivasi dengan kemasan-kemasan yang dibuat di rumah kemasan ini. Nah,
Kalau teman-teman yang survive juga, itu boleh saya katakan ada beberapa yang masih survive. Kalau yang jualan masker tadi seperti disampaikan oleh Bu Yeni tadi, ya alhamdulillah, bahkan maskernya sudah pakai masker yang dari bahan kearifan lokal kita, dari bahan songket, yang bentuknya sangat cantik, kemasannya sangat cantik, gitu kan. Itu bisa dilihat di IG-nya di Shirley gitu ya. Ada juga kalau makan makanan ada, kita juga mungkin pernah, kalau boleh saya sebut merek, kalau makanan-makanan yang sampai sekarang pegawainya saya lihat minggu kemarin saya baru datang, pegawainya ada 30 orang masih bertahan, itu jual makanannya makanan jajanan pasar. Itu makanannya ya memang jajanan pasar, tapi dia kreativitaskan dengan rasa kekinian gitu loh. Itu Susan Wilson 24, itu makanannya saya lihat cukup enak, ya bukan cukup enak, enak lagi, enak sekali, dan yang saya appreciate di situ adalah pegawainya masih banyak, masih 30 orang lebih di sana. Itu yang buat saya kagum. Itu dulu mungkin Ibu, nanti bisa kita diskusi lagi. Terima kasih. Ya. Kalau kita lihat ya Bu Ernila, Pak Ruda, memang kalau soal makanan ya, justru banyak di masa pandemi ini justru saya lihat banyak bermunculan kedai-kedai baru, warung baru, restoran baru, bahkan pembukaannya ada yang cukup besar-besaran ya, mungkin itu bukan UKM mungkin ya, tapi memang ternyata segmen dan pasar untuk makanan sangat luas mungkin ya Bu. Jadi dengan segmen dan pasar yang luas buat UKM ini, antara lain untuk kuliner mungkin, justru itu menjadi tantangan mungkin buat UKM untuk berproduksi, berkreasi, sehingga bisa tetap survive, bahkan lebih berkembang dengan orang kayaknya sekarang banyak makan ya Bu ya. Saya ngerasa nih orang ingin menjaga kesehatan tubuh dengan banyak makan makanan yang bergizi tentunya. Jadi justru di masa pandemi orang banyak yang saya temuin ngaku berat badannya bertambah karena kita di rumah aja, banyak yang WFH, terus lapar ya, akhirnya pesen ya via online mungkin. Nah mungkin ini tadi Bu Ernila kan cerita ada IKM Award ya, IKM Award. Jadi di sini untuk menjaring UKM yang survive, yang bisa eksis, bahkan berprestasi mungkin di masa pandemi ini. Bisa Ibu jelaskan mungkin lebih detail lagi tentang acara ini? Itu acaranya tanggal berapa gitu ya? Terus mungkin tahapan-tahapannya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu Yeni. Kembali mungkin sempat ini saya sampaikan kepada Pak Ruda. Terima kasih undangannya kemarin. Saya belum sempat hadir karena bersamaan dengan kegiatan yang lain yang saya harus datang. Terima kasih Pak ya, itu figura perangkonya saya pejeng di kantor saya. Lalu mengenai IKM Sumsel Award, benar. Kami ingin menginformasikan apresiasi kepada para peserta. Jadi IKM Sumsel Award ini tentunya kami mencari yang baik gitu, yang paling baik gitu dengan beberapa kriteria. Kriterianya adalah Bu ya, inovasi dan originalitas daripada produknya. Kemudian bagaimana visi perencanaan bisnisnya, lalu bagaimana produk dan kemasannya. Lalu bagaimana kita melihat kinerja pengelolaan sumber daya manusianya, jadi dia ada manajemen sumber daya manusianya, itu jadi kriteria lombanya. Kemudian tahapannya, jadi ada berapa tahapan dari mulai peserta di awal kemarin dibuka kalau nggak salah bulan April, kemudian sebanyak 417 IKM, lalu kita adakan webinar. Kalau yang tidak ikut webinar, gugur, itu yang ikut webinar 384, lalu penjelasan tentang lomba, lalu di seleksi administrasi, dari seleksi administrasi itu terjaring 217, kemudian dari 2017 itu kita webinar lagi, terseleksi 94, dari 90 itu mengirimkan video, dan dari video itu kita ambil dari 5 kategori itu terdapat 22. Jadi
Untuk kategori pangan dapat 5, sandang dapat 5, dan untuk logam ini yang masuk cuma 2, jadi 2, kemudian yang kimia dan bahan bangunan 5, dan kerajinan umum 5, jadi sehingga 22. Nanti tanggal 23 jam 10 akan mereka presentasi di PIM. Kita kerjasama dengan PIM untuk mengambil 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini akan kalau sudah dapat, acara puncaknya tadinya di tanggal 27 di Geria Agung dihadiri oleh Bapak Gubernur. Namun karena bersamaan dengan ternyata agenda Pak Gubernur sedang keluar dinas, jadi kami masih mengarrange waktunya. Tapi yang pasti dapat hadiah pembinaan, kemudian kalau jadi kami akan mengikuti program pameran di Jogja tanggal 25 sampai 27 Agustus. Kalau keadaan sudah kondusif, itu akan diikut sertakan. Itu tentang lombanya. Lombanya itu jadi kami sangat mengapresiasi dari kawan-kawan IKM. Ternyata memang seperti kata Pak Ruda tadi, baru kita lihat bagaimana menariknya produk-produk. Jadi kalau produk pangan itu memang sudah ada yang kekinian, kemudian sudah ada memang yang mempunyai manajemen keuangannya, manajemen SDM-nya. Jadi kami waktu itu jurinya kan dari saya, kemudian dari Dekranasda, kemudian dari Bu Ayu, mungkin Ibu tahu, dari Bu Ayu dari Direktur Pasca Sarjana. Ternyata memang kita tidak salah gitu, hampir sama bersamaan, tidak ada penilaian yang jomblang gitu, sehingga nanti kami mungkin agak sulit untuk memilih 1, 2, 3-nya pada tanggal 23 nanti. Apalagi yang dapat saya sampaikan, benar kata Pak Ruda tadi bahwa untuk survive itu ya Bu ya, saya melihat bahwa yang paling penting daripada IKM itu adalah harus inovatif. Kemudian harus pertahankan kualitas. Jangan kalau memang sudah bagus, kalau sudah rame dibeli, lalu diturunkan kualitasnya. Itu sangat tidak boleh. Lalu gigih mencari pemasaran. Di mana ada pameran, di mana ada gigih gitu. Nah, itu harus secara umum. Lalu lengkapi perizinan. Makanya untuk itu datanglah ke Rumah Kemasan Sumsel. Kemudian promosi. Nah, saya ingin menginformasikan kepada Ibu Yeni bahwa kami mempunyai Simfoni Sistem Informasi IKM Sumsel yang di dalamnya ada galeri. Jadi galeri itu adalah seperti kata Pak Ruda tadi berisi marketplace. Jadi di situ IKM bisa berjualan dengan difasilitasi oleh sistem informasi yang simfonis yang ada di Dinas Perindustrian. Tetapi pada pelaksanaannya transaksinya tetap dari IKM kepada pembeli. Kita hanya memfasilitasi ruangnya saja, marketplace-nya. Kemarin kami bekerja sama dengan PT Pegadaian, mereka melaksanakan coaching klinik dan inkubator bisnis untuk 6 angkatan, jadi sudah tersaring 150 yang akan bergabung di dalam marketplace itu. Jadi tidak kita banyak-banyak media untuk melaksanakan pemasaran, seperti kata Pak Ruda tadi di kantor pos ada e-commerce-nya di tempat kami, atau dia juga bisa yang sudah populer-populer. Tapi kalau misalnya nanti kami melaunching galeri Simfonis ini, saya akan membuatkan tagline, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi kita untuk membantu IKM ini. Jadi kalau kita mau beli makanan, coba pakai marketplace yang dari kita punya sendiri gitu kan. Kami juga menghimbau kepada yang mendengarkan ini, para IKM, kalau memang ingin bergabung gitu ya kepada menjadi binaan Dinas Perindustrian ataupun yang sudah binaan Dinas Perindustrian, kami juga akan melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain Satgas Halal akan mensosialisasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian Kemenhumkam HKI, kemudian dengan BINUS tentang laporan keuangan, juga dengan Kanwil Pajak tentang perpajakan, dan dengan Bea Cukai tentang ekspor. Jadi
itu akan dibuat kelas-kelasnya secara bertahap. Kalau seandainya ingin bergabung, kita juga ada WA grupnya, dimasukkan dalam apa WA grup. Ada WA grupnya, bukan Telegram sekarang yang baru ini kan. Nah, boleh dicatat Mbak Yeni di 0819 yes, 33 0819 ya 33 55 60 60 0819 33 55 60 60 ya Bu ya. Betul. Jadi teman-teman IKM yang bergabung di situ nanti masuk ke Instagram Telegram ini, Telegram Group, sehingga bisa mendapatkan yang tadi ikut webinar-webinar yang tadi, kemudian tentunya menjadi anggota di dalam marketplace Galeri Simfoni. Itu dulu Ibu Yeni. Ya. Bu, saya mau tanya nih, yang marketplace galeri tadi itu namanya Simfonis, itu di web ya? Misalnya seperti Shopee gitu atau gimana tuh? Ya, betul. Jadi kita buka seperti apa aplikasi gitu ya? Aplikasi Simfonis gitu ya. Berarti bisa kita searching nanti ya, Bu ya? Tapi belum di launching. Ya, kalau Simfonisnya sudah ada. Nah, Simfonisnya sudah ada. Selama ini Simfonis itu Pak Ruda juga sudah tahu kan hadir pada launching. Baru sama seperti sistem informasi, media informasi, ada database-nya. Nah, ini ditambah lagi galeri yang tadi marketplace itu. Tapi ini tadi kalau sudah selesai, mungkin kami mau launching pada waktu Sumsel Award tadi sekalian. Oh, IKM Sumsel Award ya. IKM Award nanti ya. Ya, Bu, ini kan masa pandemi ya. Terus nanti acaranya tanggal 23 itu digelar di PIM, Palembang Indah Mall ya Bu ya. Nah, kita nih sekarang sangat peka tentang prokes nih. Nah, bagaimana panitia menjaga supaya acara itu bisa terselenggara dengan baik, nggak ada kerumunan, dan jaraknya itu aman deh, jaraknya bisa aman gitu, dan lancar. Gimana tuh Bu? Terima kasih Bu Yeni. Itu nanti yang duduk di situ hanya juri. Jadi tidak ada penontonnya, ya penonton dari itu dari pengunjung mall yang sudah tentunya yang sudah terbiasa dengan prokes di situ gitu. Kalaupun nanti kita mau undang beberapa mungkin panitia mungkin dari tribun ada beberapa yang kami undang, paling tidak banyak 10 paling yang kita akan siapkan kursinya. Jadi benar-benar berjarak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita semua berharap acaranya bisa sukses ya. Iya betul. Tadinya kita juga di pagi hari aja jam 11, tadinya kami mau sore kan, tapi sekarang mall sudah tutup jam 5 kan, jadi jam 11, jam 10, jam 11 lah rencananya. Demikian. Kita harapkan tentu saja itu juga untuk memberikan terobosan kami untuk memberikan apresiasi kepada IKM itu bahwa dia sesuatu yang baru lah, selama ini kan belum ada gitu. Iya. Baik Ibu. Sekarang kita beralih ke Pak Ruda Irmansyah. Silakan Pak Ruda mungkin bisa menambahkan tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Menarik Bu Ernila, memang ya itulah yang kita dapat dan kita rasakan dari teman-teman perindustrian ya. Satu lagi, mungkin di sini sekadar usulan Bu Ernila, kalau mungkin bisa disampaikan dengan instansi terkait gitu ya, menyangkut penggunaan barang-barang hasil olahan dari UMKM. Jadi salah satu contoh sekarang kan kemarin kalau nggak salah semalam atau kemarin saya dengar pidato Pak Jokowi itu untuk memberdayakan atau memberikan bantuan kepada teman-teman yang terdampak itu dengan asupan vitamin gitu ya, vitamin. Nah, kita kan produk UMKM khususnya di Sumatera Selatan ini kan banyak produk-produk yang cukup bagus, dalam arti kata mereka produk itu mengandung vitamin C, mengandung vitamin D, ya contohnya produk olahan dari jahe, produk olahan dari lemon tropis gitu ya. Jadi ini kan cukup banyak di Sumatera Selatan Bu. Izin mungkin kalau mungkin bisa disampaikan nanti untuk bantuan ataupun untuk ke teman-teman yang terdampak COVID tadi, bisa memanfaatkan produk-produk dari para pelaku ini tadi. Jadi ini salah satu cara kita membantu mereka gitu kan. Nanti saya bisa data nama-nama mereka sehingga produk-produk dari mereka itu bisa lebih terjual di masyarakatnya gitu. Kalau menurut saya itu.
Karena produk-produknya saya sudah merasakan manfaatnya sendiri juga untuk memakai produknya. Itu salah satu contohnya, kalau boleh saya sebut merek, adalah Sari Lemon Tropis. Perizinannya sudah lengkap sampai ke halal. Kandungan kalau bicara masalah lemon ya sudah jelas vitamin C-nya kadarnya cukup tinggi. Dan ini kalau mungkin bisa dikonsumsi oleh teman-teman itu sangat bagus sekali itu. Dan itu produksinya di Muara Enim tapi. Produksinya di Muara Enim itu sekarang. Kemudian kalau yang lain-lainnya memang kalau boleh dikatakan Bu Yeni ya, Bu Ernila, memang teman-teman kami berinovasi, berimprovasi. Jadi salah satu contohnya saya promosi diri saya sendiri juga ya. Kami membuat kue nastar, tapi kue nastarnya tuh isinya klepon. Jadi unti kelapa, jadi nastar klepon. Mungkin sudah tren beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah sekarang ini apalagi dekat Lebaran ini ya banyak yang mau mesen itu juga, karena aneh gitu kan, nastar klepon gitu ya. Nah ini inovasi yang kami buat gitu Bu, untuk ke pelaku UMKM yang lain-lain juga. Banyak juga inovasi-inovasinya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi mereka cukup menarik. Itu mungkin Bu Yeni. Ya. Tadi dari awal saya minta tuh Pak Ruda jelasin ICSB. ICSB ini kan baru ya. Oh ya, lupa. Oke. Ya, Baik. silakan, Jadi Pak. lupa tadi saya. Oke, ICSB itu Indonesia Council for Startup Business. Jadi artinya itu kalau boleh dikatakan itu dewannya UMKM sebenarnya untuk pelaku UMKM. Dewannya UMKM. Jadi kita mestinya adalah anggota-anggota kita adalah pelaku-pelaku, ketua-ketua dari UMKM atau asosiasi-asosiasi UMKM. Nah, di sini kita mewadahi mereka, membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk menjadi jembatan ke pemerintah, gitu loh, untuk jembatan ke pemerintah. Nah, saat ini kan kalau perindustrian kan lebih cenderung ke industrinya ya. Kalau kita di UMKM-nya nanti itu lebih cenderung ke pelaku usahanya gitu, yang mereka mungkin membutuhkan ya pelatihan untuk pelatihan PIRT, pelatihan kemasan, pelatihan apa, kita nanti kirimkan ke perindustrian bekerja samanya gitu bisa. Jadi ICSB itu boleh dikatakan adalah DPR-nya dari UMKM. Dan ini untuk Indonesia kan diketuai oleh Hermawan Kertajaya dan berafiliasi ini ke seluruh dunia Bu Yeni. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, ICSB ini kalau Bu Yeni bisa searching di internet itu sudah sampai ke beberapa negara. Jadi PBB pun sudah mengakui ICSB ini. Ini merupakan dewannya UMKM internasional. Itu saja mungkin Bu Yeni. Iya. Ini mungkin ada anggotanya ya Pak ya, ICSB ini? Berapa banyak? Ada banyak, anggotanya seluruh Indonesia sudah banyak terbentuk. Kita, saya lupa termasuk yang beberapa yang terbentuk di Indonesia. Tapi untuk nasionalnya. Yang di Palembang paling enggak, yang di Palembang dan Sumsel mungkin ya. Karena sekarang kita kan lagi cenderung untuk mengangkat, menyatukan seluruh pelaku UMKM, Bu. Jadi ketua-ketua pelaku UMKM mau kita ajak untuk bergabung bersama, nanti baru segala informasi kami sampaikan dengan ketua, sehingga ketua bisa menyampaikan ke bawah, gitu. Nah, yang kita harapkan adalah data-data pelaku usaha juga, karena seperti mungkin Bu Yeni tahu atau Bu Ernila pernah dengar, pelaku usaha ini kan banyak bergabung di mana-mana. Tapi di Simponis, di sini hebatnya di Simponis, mereka hanya bisa daftar di satu asosiasi. Jadi kalau di Simponis itu Bu, saya boleh cerita, itu merupakan database dari Dinas Perindustrian, IKM-nya, itu hanya satu UMKM yang bisa bergabung di satu asosiasi. Nah, kalau sekarang ini kan kalau di luaran, ada satu orang bergabung dengan 5 asosiasi, 10 asosiasi, dia masuk semua. Tapi kalau di Simponis itu datanya cuma satu. Dan di Simponis itu kalau saya buka itu bagus sekali, simple, user friendly lah kalau bahasa anak-anak gaul sekarang ini. Dan apalagi ditambahnya kemarin saya sudah dapat bocoran sih dari Ibu Yeni juga namanya kasih di perindustrian bahwa akan di launching itu tadi semacam e-commerce-nya gitu loh, galeri UMKM, dan saya sudah coba lihat bagus memang itu, dan itu mungkin bisa jadi salah satu tempat penjualan ya, karena penjualan ini kan makin banyak, kalau bahasa ekonominya itu channel distribusi, makin banyak channel distribusi makin bagus, mau di macam kami di POP, mau di galerinya, atau Sumsel sendiri punya Sumsel Mall, Mall itu juga bisa dimanfaatkan, bisa juga di e-commerce yang lain gitu loh. Seperti itu Bu Yeni. Baiklah, tidak terasa udah 30 menit di kita. Ternyata insya Allah seperti janji kita tadi, kita strike 30 menit karena Bu Ernila jam 15.45 mau ke dokter ya Bu ya.
Baiklah, Bu Ernila, Pak Ruda. Lagi boleh nggak? Bu Ernila menambah tuh. Dikit lagi. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Ini saya kira penting tadi usulan dari Pak Ruda. Bu Yeni udah pernah pesan dengan Pak Ruda tuh, enak loh makanannya tuh, pesen lah. Saya sudah sering. Allah, nanti saya pesan. Pak Ruda, saya boleh pesan itu nastarnya untuk Lebaran tuh, boleh tuh. Boleh. Siap. Terus gini, jadi saya mau bilang tadi yang usulan Pak Ruda, tolong bersurat Pak Ruda juga. Saya ini seperti Pak Ruda tahu ya, kalau misalnya sudah memperjuangkan itu, saya nggak malu-malu ngemis berdarah-darah. Tahu. Jadi bersurat, nanti saya cari tahu dari mana itu vitamin itu ya, leading sektornya di Pemprov, sehingga saya mengusulkan mungkin ya ada yang dari Muara Enim, mungkin dari Palembang juga ada, supaya lebih dekat biar kita tinjau kapasitasnya berapa. Nanti kalau kita sudah promosiin tahu-tahu nggak cukup atau nggak bisa kan. Nah, bisa 100 botol Bu sebenarnya. Oke. Ya, pakai surat ke kami biar kami bisa tindak lanjutin. Terus yang kedua juga teman-teman melalui media ini saya sampaikan bahwa Pak Ruda, kita sudah berjuang kan ya untuk izin edar empek-empek itu, mulai dari harganya biayanya itu 15 juta bisa sampai 2 juta 100. Nah, kemarin saya ngobrol sama kepala BP POM Palembang, mereka juga masih membuka. Jadi untuk izin edar Bu Yeni itu untuk izin edar atau MD produk beku itu agak sulit ya. Maksudnya prosesnya, pengisiannya, kemudian biayanya. Jadi kami juga bisa kemarin ada 9 yang kami ajukan bebas biaya. Nah, ini siapa yang mau bebas biaya? Coba kita berusaha. Saya tidak berjanji, tapi kemarin saya sudah sowan sama Pak itu kepala BP POM, kata, ayo Bu, mana kita masih buka, mana yang Ibu mau usulkan gitu. Jadi tolong diusulkan ke kami, ke Dinas Pendidikan, supaya kami bisa teruskan. Demikian saya kira, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira acara ini sangat bagus untuk sosialisasi tentang program-program pemerintah untuk mendampingi IKM ataupun UKM. Ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan dari program ini para pemirsa terinspirasi, bisa mengambil sisi positifnya, terutama UKM-UKM ya. Jadi mudah-mudahan UKM benar-benar bisa eksis, bahkan memberikan peran yang sangat baik buat lingkungannya. Saya kira demikian dulu ya. Insya Allah, terima kasih Pak Ruda, terima kasih Bu Ernila. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam sehat.